Allah menurunkan syariat kepada para utusannya, para nabi dan rasul. Ya, syariat inilah yang menentukan hukum-hukum yang wajib kita patuhi. Itu hukumnya hanya dua, wajib dipatuhi, ya, wajib kita lakukan dan wajib tidak kita lakukan. Atau yang lebih mudahnya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, yaitu wajib dilakukan dan wajib tidak dilakukan. Jelas? Ya, terus. Perbuatan yang menyalahi hukum dinamakan dosa. Ya. Perbuatan yang menyalahi hukum tersebut, yaitu ketika diwajibkan kamu melakukan, kamu tidak melakukan, ketika dilarang dan kamu lakukan sesuatu yang bertentangan hukum, kelakuan kamu yang bertentangan dengan hukum itu, itulah yang namanya dosa. Jelas? Ini secara umum, jelas. Terus. Perbuatan tersebut. Ya, syarat seseorang menerima dosa jika dia sadar dan jika dia sengaja, baru dia meninggalkan satu kewajiban atau melakukan sesuatu yang haram, itu berdosa. Yaitu ketika dia sadar, seperti orang diwajibkan untuk sholat, jelas. Kemudian dia tertidur dan dia bangun sudah keluar waktu sholat, tetapi dengan syarat-syarat di dalam hukum bahwa dia tidak tidur sudah masuk waktu sholat itu, maka dia meninggalkan sholat tersebut, keluar dari waktu sholat tanpa melaksanakan sholat karena alasan tidur yang menjadi uzur syar'i, maka meninggalkan kewajiban tersebut tidaklah dosa. Dengan kesadaran terpaksa juga tidaklah berdosa. Ya, kalau terpaksa seperti apa? Ya. Kita dilarang memakan babi. Kemudian satu waktu tidak ada makanan lagi, yang hanya ada makanan itu. Ini dilarang tidak makanan ini? Dilarang. Tapi dalam kondisi terpaksa atau darurat, tidak ada pilihan lagi. Kalau tidak kita mati, maka kita boleh memakan yang dilarang tersebut dan kita tidak berdosa memakannya. Jelas? Ya, dan kita tidak berdosa memakannya karena terpaksa. Jelas? Ini hukum syar'i. Dari sini nanti kita mampu memahami hakikat dosa tersebut. Terus, jika seseorang sengaja tidak menyadarkan dirinya, dia minum arak, akhirnya tidak sadar diri, akhirnya dia berbuat maksiat tanpa kesadaran. Akan tetapi tidak sadarnya dia ada unsur kesengajaan, maka dia tetap berdosa dengan dua dosanya. Ya, dosa yaitu dengan memakan sesuatu yang membuatnya tidak sadar, yaitu meminum arak tadi. Kemudian yang kedua maksiatnya, dua dosa yang dia dapat. Ini syariat. Terus, dosa dinisbahkan kepada pelanggaran syariat dan syariat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa itu dinisbahkan kepada pelanggaran syariat. Dan syariat ini dari siapa? Dari Allah. Jelas? Ini dah kita dapat titik pertama bahwa dosa itu nisbahnya kemana? Melanggar syariat. Dan syariat itu siapa yang menciptakannya? Allah. Terus. Jadi pada hakikatnya dosa adalah ditentukan oleh Allah. Allah yang meletakkan hukum. Ya. Allah yang menentukan, Allah yang meletakkan hukum. Jelas? Allah yang menentukan dan Allah yang meletakkan hukum. Satu saat dia tidak boleh makan babi, satu saat dia boleh makan babi. Ya. Satu saat dia tidak boleh meninggalkan sholat, satu saat dia boleh meninggalkan sholat. Yaitu satu saat dia meninggalkan sholat berdosa, satu saat dia meninggalkan sholat tidak berdosa.
Jelas? Paham? Nah, karena Allah yang meletakkan hukum. Ya. Kalau dari sini saja sebenarnya sudah jelas. Ya, dari sini saja kalau kita tarik sebenarnya sudah jelas. Dosa sebenarnya itu apa? Dosa itu sebenarnya apa? Ketidaktaatan kamu kepada Allah itu dosa. Bukan perbuatan, hakikatnya bukanlah perbuatan kamu. Jikalau hakikat dosa itu adalah perbuatan kamu, maka tidak ada keringanan. Yang tidak sholat dosa, bulat. Jelas tidak? Berarti yang tidak sholat bulat. Ya. Ketika Allah memerintahkan seseorang untuk sholat, siapapun yang meninggalkan sholat dosa. Ketika Allah memberi keringanan bagi mereka orang-orang yang diberi uzur meninggalkan sholat, maka meninggalkan sholat tidak dosa. Yang artinya apa? Dosa itu adalah ketidaktaatan kamu kepada Allah.